Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Thank you for the time and opportunity given to me. Let me introduce myself. My name is Nadia with student number 2341202C from class IKT 23A. In this presentation, I will discuss material entitled Perilaku dalam Organisasi, Fondasi Sistem Pengendalian Manajemen. This topic is very important karena membahas hubungan antara perilaku manusia dan efektivitas sistem pengendalian dalam organisasi. Baik tanpa berpanjang kata, kita masuk ke pembahasan. Pada slide pertama ini hanya berisi judul dari materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai bagaimana perilaku dalam organisasi menjadi fondasi penting dalam sistem pengendalian manajemen. Topik ini membahas bagaimana manusia sebagai pelaku organisasi memengaruhi keberhasilan sistem pengendalian. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa perilaku memiliki peran yang sangat besar dalam sistem pengendalian manajemen. Hal ini dikarenakan sebaik apapun sistem yang dibangun dalam organisasi, seperti prosedur kerja, pembagian tugas, atau teknologi informasi yang digunakan, keberhasilan akhirnya tetap sangat ditentukan oleh perilaku orang-orang yang menjalankannya. Sistem pengendalian tidak akan berjalan dengan baik jika manusia berada di dalam organisasi tidak memiliki sikap, motivasi, dan etika kerja yang baik. Selain itu, dalam organisasi sering ditemukan perbedaan tujuan antara perusahaan dan individu. Perusahaan tentu ingin mencapai target, meningkatkan efektivitas kerja, dan menciptakan profit. Sementara individu mungkin memiliki tujuan pribadi seperti keamanan kerja, kenyamanan, atau bahkan bonus. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan tujuan ini dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, sistem pengendalian perlu mengarahkan agar tujuan individu dan tujuan organisasi dapat selaras atau yang biasa disebut sebagai goal congruence. Perilaku juga berkaitan dengan efisiensi. Ketika seseorang memiliki motivasi positif, maka ia akan bekerja dengan ikhlas, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga keputusan yang diambil akan lebih rasional dan efisien. Di sisi lain, perilaku juga berpengaruh terhadap resiko organisasi. Dengan perilaku yang etis dan penuh integritas, peluang terjadinya penyimpangan seperti kecurangan laporan, manipulasi keuangan, atau penyalahgunaan aset bisa dikurangi. Oleh karena itu, perilaku manusia benar-benar menjadi inti dalam keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Pada slide ini, kita membahas teori motivasi yang berhubungan langsung dengan desain sistem pengendalian. Motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks organisasi, motivasi menjelaskan mengapa karyawan bekerja keras atau sebaliknya bekerja asal-asalan. Teori pertama adalah teori harapan. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan memberikan usaha terbaiknya jika ia merasa bahwa usahanya akan membuahkan hasil dan hasil tersebut akan memberikan penghargaan yang sesuai. Artinya, dalam sistem pengendalian, perusahaan harus menciptakan hubungan yang jelas antara usaha yang dilakukan karyawan
hasil yang dicapai, dan penghargaan yang diterima. Selanjutnya, teori penetapan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa seseorang akan bekerja lebih baik jika memiliki tujuan yang jelas. Dalam organisasi, tujuan atau target yang diberikan harus spesifik, menantang namun realistis, serta disertai umpan balik agar seseorang mengetahui progres kerjanya. Inilah sebabnya banyak perusahaan menetapkan Key Performance Indicator atau KPI sebagai ukuran kerja karyawan. Kemudian ada teori keadilan atau equity theory. Teori ini menekankan bahwa setiap orang ingin diperlakukan adil. Jika karyawan merasa diperlakukan tidak adil, misalnya gaji tidak sesuai beban atau penghargaan hanya diberikan pada orang tertentu, maka hal ini dapat menurunkan semangat kerja, bahkan memunculkan perilaku negatif seperti mogok kerja atau manipulasi data. Yang terakhir adalah motivasi intrinsik. Motivasi ini berasal dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan hadiah material. Contohnya, seseorang bekerja dengan baik karena mencintai pekerjaannya atau merasa pekerjaannya bermanfaat bagi orang lain. Sistem pengendalian yang baik harus membutuhkan motivasi intrinsik melalui pemberian kepercayaan tanggung jawab dan apresiasi. Pengendalian yang mempertimbangkan dalam mendesain sistem pengendalian organisasi harus mempertimbangkan bahwa manusia memiliki sifat unik, perbedaan emosi, dan keterbatasan rasional. Sistem pengendalian tidak boleh hanya dibuat untuk mengawasi dan menghukum, tetapi juga harus memotivasi. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari pengendalian budaya, pengendalian tindakan, dan pengendalian hasil. Pengendalian budaya dilakukan dengan membangun nilai-nilai organisasi. Misalnya budaya kerja disiplin, kejujuran, atau profesionalisme. Cara ini efektif karena mempengaruhi perilaku dari dalam. Pengendalian tindakan dilakukan melalui prosedur kerja yang jelas, pembagian tugas yang tepat, maupun otorisasi dalam setiap aktivitas penting. Sedangkan pengendalian hasil menilai seseorang berdasarkan hasil kerjanya. Namun, sistem yang hanya fokus pada hasil dapat beresiko mendorong perilaku tidak etis. Oleh karena itu, sistem pengendalian harus seimbang antara aturan dan kepercayaan, antara kontrol dan motivasi. Baik, pada slide ini kita masuk ke contoh kasus dalam sebuah perusahaan. Ditetapkan sistem penganggaran yang sangat ketat, bonus karyawan hanya diberikan jika target keuangan tercapai, namun ternyata hal ini menimbulkan perilaku disfungsional. Beberapa manajer melakukan budget slack, yaitu dengan sengaja membuat anggaran biaya lebih tinggi agar target mudah dicapai. Ada juga yang melakukan manipulasi data, misalnya menahan pencatatan pendapatan agar terlihat sesuai target. Bahkan ada unit kerja yang lebih mementingkan hasil jangka pendek dibandingkan berkembang jangka panjang. Mengapa hal ini terjadi? Karena sistem hanya fokus pada angka dan tidak memperhatikan perilaku manusia. Perusahaan terlalu menekan karyawan tanpa memberi ruang untuk kreativitas atau kerja sama tim. Solusinya adalah menambahkan indikator non-keuangan seperti kualitas pelayan, inovasi, dan kerja tim. Dengan begitu, penilaian kinerja tidak hanya dari angka, tetapi juga perilaku.
Beberapa tantangan dalam pengendalian perilaku adalah terjadinya konflik tujuan, demotivasi, dan perilaku tidak etis. Konflik terjadi ketika karyawan bekerja hanya untuk kepentingan pribadi. Demotivasi terjadi ketika sistem kerja dianggap tidak adil. Perilaku tidak etis muncul ketika sistem pengendalian lemah. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat aturan yang jelas tetapi tetap fleksibel. Pengawasan harus dibarengi dengan komunikasi yang baik. Selain itu, budaya organisasi harus diperkuat melalui teladan pimpinan. Kesimpulannya, perilaku manusia adalah inti dari sistem pengendalian manajemen. Tanpa memperhatikan aspek perilaku, sistem tidak akan berjalan efektif. Organisasi harus melakukan pendekatan yang seimbang antara pencapaian hasil dan pengembangan perilaku positif. Sistem pengendalian yang baik bukan hanya mengawasi, tetapi juga memotivasi, mengarahkan, dan membangun etika kerja yang kuat. That is the end of my presentation about behavior in organization as the foundation of management control system. From this presentation, we can understand that controlling a system is not only about the products, procedures, and structure, but it's also about human behavior behind the system. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.